Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Suara Sriwijaya. Hari ini bersama saya Suwarna Rahmat Putra. Dalam 1 jam ke depan akan menemani Anda dengan beragam informasi yang tentunya menarik, unik dan juga berkualitas tentunya. Dan hari ini kita akan membahas terkait tema Quo Vadis Pendidikan Politik. Apa itu Quo Vadis Pendidikan Politik? Tentunya masih dalam rangka 77 tahun Indonesia Merdeka. Dunia pendidikan di Indonesia sudah sampai sejauh mana berkembang. Dalam hal ini kita akan membahas dari sisi pendidikan politik. Bagaimana anak-anak sekarang sudah bisa mengikutikah perkembangan politik Indonesia sesuai dengan wajarnya atau memang masih belum dalam kata melek politik. Dan juga kita akan melihat bagaimana peranan partai politik dalam membangun ekosistem pendidikan politik yang baik di Indonesia. Tentunya juga kita akan bersama-sama membahas terkait gerakan-gerakan mahasiswa apa yang saat ini masih menyokong terhadap ekosistem politik di Indonesia. Tentunya untuk membahas itu semua akan ada narasumber yang sangat baik tentunya akan membahas tentang tema kita hari ini. Yang pertama ada Bapak Aris Munandar, Ketua Persatuan Alumni GMNI Sumsel. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah sehat kayak masih segar loh. Yang kedua ada Bapak Dr. Zulfikri Sulaiman, Akademisi Ilmu Politik FISIP Universitas Sriwijaya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Suara. Guru saya ini Bapak. Jangan dibahas terkait perkuliahan Bapak. Oke, Bapak, tema kita hari ini Quo Vadis Pendidikan Politik dan terkhususnya di Indonesia. Quo Vadis pendidikan politik. Kemana perginya pendidikan politik? Memang ada yang pergi Pak ya? Atau memang pendidikan politiknya sudah mulai menghilang dari peranan pendidikan Indonesia? Kita lebih berfokus kepada hal-hal yang lain, tapi melupakan sisi yang paling vital adalah bagaimana kita membangun sebuah ekosistem kenegaraan. Bagaimana kita bersosialisasi sebagai antar masyarakat, tentunya kita tak lepas dari kata politik. Tapi sebelum membahas jauh ke sana, kita balik ke dasarnya dulu Bapak. Politik itu apa, Pak Zulfikri? Ya, Mas Warna ya. Kalau kita mempertanyakan apa politik itu bisa kita batasi pengertiannya, tapi bisa juga dalam pengertian yang luas gitu ya. Barangkali dalam pengertian yang sempit itu identik dengan pemilu, ya, dengan pemilihan presiden, gitu ya, pilkada, gitu kan. Bahkan pemilihan ketua desa. Ya, terus sampai ke pilkades, gitu ya. Tapi bagus bagi kita untuk memahami politik itu dalam pengertian yang luas, yaitu bagaimana menata masyarakat. Bagaimana menata kehidupan bersama di masyarakat. Nah, itu yang dimaksud dengan politik. Nah, kalau dalam pengertian yang lebih konkret lagi, yang disebut menata kehidupan bersama dalam masyarakat itu adalah bagaimana mewujudkan masyarakat yang tertib, masyarakat yang aman, damai, harmoni. Kemudian sumber daya yang ada di masyarakat itu cukup dan terdistribusi secara merata. Jadi kalau kita rumuskan singkat itu, politik itu adalah bagaimana mewujudkan masyarakat yang tertib, damai, sejahtera dan berkeadilan. Tertib, nah, damai, itulah dan berkeadilan. Politik dalam pengertian luas dan ideal. Gitu ya. Idealnya. Ya, nah itu Mas Wana, ya. Pengertian politik yang harus kita politik pahami. adalah bagaimana kita menciptakan suasana masyarakat yang kondusif, aman dan juga ideal pastinya Bapak. Ya, dan sejahtera gitu ya, dan berkeadilan. Berkeadilan. Ada keadilan di dalamnya gitu ya. Lalu Pak Aris Munandar, kalau kita terjemahkan secara besar bahwa politik adalah metode ataupun cara untuk mencapai kata masyarakat ideal yang sudah dijelaskan oleh Pak Zulfikri tadi. Kalau melihat situasi sekarang gimana Bapak? Ya kalau aku melihat, inilah aku mau sisi lain politik yang disampaikan oleh Pak Zul tadi. Oh ya boleh. Kalau aku melihat politik itu ada kekuasaan, ada konflik, ada demokrasi. Oke. Gitu kan? Nah, kalau kita lihat sekarang, kalau kita bicara kekuasaan, ada penguasa, ada yang dikuasai. Betul.
kekuasaan itu dipegang oleh penguasa, dilaksanakan oleh pemerintahan, kemudian ada rakyat yang dikuasai, gitu. Nah, apakah iya si penguasa memberikan politik kepada orang yang dikuasai, atau apakah si penguasa mau memberikan demokrasi kepada orang yang dikuasai? Nah, kalau aku sebagai mahasiswa dari tahun 80-an itu, ya kita melihat bahwa ya demokrasi itu harus direbut, tidak diberikan, gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ditanya tentang pendidikan politik, ya kita jangan berharap pendidikan politik itu datang dari penguasa, Betul. dari masyarakat. Karena yang butuh demokrasi itu masyarakat. Kalau sudah di atas, sudah menjadi penguasa, ya dia tidak butuh demokrasi lagi. Bahkan dia harus apa? Harus menekan demokrasi untuk mempertahankan kekuasaan itu. Oke, itu kalau dari kita sisi suuzonnya Bapak, bahwa memang kita harus mengambil kekuasaan tersebut dari pemimpin ataupun dari orang yang berkuasa pada era tersebut. Tapi kan kalau kita melihat dari sisi pengertiannya bahwa memang kekuasaan sepenuhnya adalah memang milik rakyat gitu loh. Hanya memang pada tahap pelaksanaannya kita gagal untuk menerapkan pelaksanaan bahwa kekuasaan terpenuh adalah milik rakyat, tapi melainkan bahwa kita juga dilema Bapak, kita terlalu menikmati momen-momen ketika ada politik praktis di mana masyarakat begitu menikmati dengan suguhan-suguhan yang manis, janji-janji dan juga segala supply yang diberikan, tentu saja itu memberikan dampak negatif dan juga suntikan segar bahwa memang yang menjadi pemimpinlah yang memiliki kekuasaan penuh gitu, seakan-akan dibuat seperti itu Bapak. Ya, kita nggak bisa ngomong kita gitu kalau dalam politik. Ya, kita tuh dalam konteks kebersamaan. Tapi kalau kita bicara politik, jangan-jangan di antara kita ada konflik gitu kan? Betul. Ada aku, kamu, dia gitu kan? Nah itu kalau dalam politik, karena kalau kita bicara politik tanpa konflik, ya itu kan kooperasi gitu. Betul. Nah, kalau kita lihat sekarang, kita semua mengacu kepada viral dari Jakarta. Media-media yang kita baca itu dari Jakarta, gitu kan? Semua memperhatikan apa yang dilakukan, tidak dilakukan oleh pemerintah pusat atau Jokowi. Nah, kalau kita tanya, wali kota kita sekarang ngapain ya? Atau Pak gubernur kita sekarang ngapain ya? Kan sedikit sekali yang seperti itu. Padahal kita hidup di mana dan hajat hidup kita ini sebetulnya yang paling dekat itu di kota, di provinsi atau di negara. Betul. Gitu kan? Ya kalau kita mau nanya pendidikan politik yang tadi itu, ya seperti tes yang dilakukan oleh Pak Jul tadi. Dalam sebulan ini apa kerjanya wali kota? Apa kerjanya Pak jauh-jauh dulu berarti Bapak ya, kan, kalau kita berfokus kepada tahap negara, tapi kita lupa pada tahap kota kita sendiri bagaimana sistem politik yang dibangunnya. Kita butuh atau tidak dengan politik tadi atau dengan demokrasi, karena politik itu paling dekat sama demokrasi. Tapi kalau kita sudah tidak peduli wali kota ada di mana, gubernur ngapain gitu kan, ya berarti kita tidak peduli politik, maka kita akan menjadi masyarakat apolitik. Nah, secara teoritis Pak Jul nih jago nih. Berarti hanya berfokus pada isu-isu mainstream yang hanya disiarkan oleh media saja. Lalu Pak Zulfikri, tadi sudah disebutkan 3 poin pokok oleh Pak Aris Munandar bahwa ketika kita membahas politik ada kekuasaan, ada konflik, dan satunya tadi apa? Ada demokrasi. 4 Pak Jul hafal. Lalu Pak Zulfikri, kalau kita bahas terkait konfliknya, konflik yang normal bagi sebuah sistem politik yang baik itu seperti apa Bapak? Begini, saya konkretkan sedikit lagi ya pengertian politik. Tadi saya katakan politik itu bagaimana menata kehidupan bersama. Betul. Melalui apa? Melalui membuat keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan. Nah, kalau kita bicara kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, berarti kita berbicara tentang banyak pendapat, banyak pandangan, banyak harapan, banyak keinginan. Betul. Ya kan? Nah, artinya itu harus ada diskusi, harus ada musyawarah,
harus ada tawar-menawar, harus ada perdebatan, harus ada mungkin dalam pengertian agak ke kiri begitu ya, harus ada transaksi juga gitu ya, ada intimidasi begitu ya. Nah, itu yang terjadi dalam dunia politik begitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan Suwarna ya, saya pikir tidak ada batasannya, tapi batasannya itu adalah tergantung kepada orang yang berpolitik itu sendiri. Kalau perbedaan pendapat itu dalam pengertian untuk mencapai kesepakatan itu positif. Ya. Tapi kalau perdebatannya itu mengarah kepada kegaduhan, mengarah kepada ya udah kita kalau gitu kita transaksi aja, gitu ya. Tidak ada lagi keputusan diambil gitu ya. Ya, nah itu bisa juga, tapi itu kan dalam pengertian yang negatifnya gitu ya. Atau pimpinan yang bermusyawarah itu sudah diam semua, biar saya ngambil keputusan. Ya. Ya mengambil keputusan juga, tapi keputusan itu diambil oleh satu orang. Ya, itu juga tidak baik begitu ya. Nah, artinya itu ada di luar pengertian yang saya sebutkan tadi. Kalau semua keputusan yang diambil itu adalah membuat masyarakat menjadi tertib, menjadi aman, menjadi sejahtera, Ya. menjadi berkeadilan, itulah pengertian yang kita inginkan, ya. Jadi konflik ada, oke ya, tidak masalah ya. Memang itu kental dengan konflik-konflik kepentingan, perbedaan-perbedaan. Tapi hasilnya akhirnya itu apa? Outputnya apa yang kita harapkan dari sini? Masyarakat akan menjadi lebih baik atau tidak? Gitu. Konflik yang terjadi akan menjadi pembelajaran atau hanya menjadi kegaduhan yang berkepanjangan? Ya. Itu yang kita Betul, itu kan masalah sistem pemerintahan, Pak. Nah, Soal apa namanya? Apakah itu pemerintahan monarki, demokrasi? Ya. Ada konflik kan karena kita berdemokrasi, Pak Jul. ya. Kalau suatu pemerintahan monarki oleh raja itu kan tentu minim konflik konflik kan? pastinya. Iya. Tapi yang kita harapkan di sini adalah seperti yang sudah Pak Zulfikri tadi sebutkan, bahwa konflik yang terjadi memang tidak ada kewajiban bahwa ini harus beroutput menjadi hal baik. Tapi itu harapan kita bersama. Harapan kita bersama bahwa setiap konflik yang terjadi dalam proses demokrasi ini adalah untuk menjadi kebaikan bagi kedua sisinya. Dari sisi yang memimpin dan juga yang terpimpin. Nah, lalu Pak Aris Munandar, kalau kita balik kembali, kita sudah membahas terkait apa itu politiknya. Mungkin tidak akan habis-habis kalau kita hanya membahas dari sisi politiknya saja apa. Lalu kita bahas terkait temanya. Kulfadis pendidikan politik. Kemana perginya pendidikan politik? Iya, tadi kan kita kan dengar politik aja udah sungkan kan? benar Pak Aris Munandar. Sungkan, takut, segan atau apapun seolah-olah udah jangan ngomong politik begitu kan? Itu ranah orang-orang yang lain lah. Apalagi gitu. kami kan mahasiswa tahun 80-an, ngomong politik itu kan seperti apa? Setelah 98 baru yang dulu takut ngomong politik kemudian rame-rame berebut kue demokrasi gitu kan, jadi anggota dewan bla 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 gitu kan. Nah, bahkan tadi kan Suwarna ngomong kan soal seuzon kan. Ya politik itu seuzon, demokrasi itu seuzon. Kalau kita tidak seuzon, tidak ada demokrasi. Ya. Karena kita seuzon, maka ada 3 pilar demokrasi kan Pak Jul ya? Betul. Ada yudikatif, legislatif, eksekutif gitu kan. Nah, jangan sampai si eksekutif curang, ya kita seuzon. Gimana caranya kita seuzon? Ya dibuatlah legislatif gitu. Betul. Kan. Untuk dibuatkanlah mengawasi aturan-aturan itu. Membuat aturan segala macam, lah nanti si eksekutif ini curang, dia melanggar hukum, maka disiapkanlah yudikatif. Betul. Gitu kan. Ya memang dalam kehidupan kita bersama ini kan di suasana demokrasi harus seuzon gitu. Ya. Maka dipasanglah aparat keamanan, dipasanglah kamera segala macam, karena ya itu tadi seuzon. Karena kekuasaan yang begitu besar tanpa ada pengawasan yang baik akan menimbulkan kekuasaan absolut yang merugikan rakyat tentunya. Betul. Jadi perlu sifat suuzon itu Bapak. Suuzon perlu untuk apa? Mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Oke. Nah, lalu kalau kita lihat ke dasarnya kembali Pak Aris Munandar, sesuai dengan pertanyaannya, kemana perginya pendidikan politik?
Kalau kita bahas ke dasarnya nih, mulai dari dunia pendidikan yang kita tahu memang APBN 20%-nya disiapkan untuk dunia pendidikan, lalu pelaksanaannya bagaimana? Kita bahas terkait pendidikan politik sampai ke tahap tingkat yang paling kecil di dunia pendidikan melalui siswa SD. Kalau kita bahas tingkatan mahasiswa, saya rasa masih berjalan cukup baik, tapi perlu kita soroti bersama. Tapi kalau kita lihat ke sisi yang paling kecilnya, pendidikan politik ini sudah sampai sejauh mana dan perkembangannya akan lebih baik atau tidak. Tapi jangan dibahas dulu, nanti kita akan kembali lagi tetap di Suara Sriwijaya. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam, dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam Suara Sriwijaya dan masih membahas terkait Quo Vadis Pendidikan Politik Indonesia. Bersama saya Suara Rahmat Putra, dan yang ingin bergabung melalui telepon interaktif kami boleh telepon di 0711-311-454 untuk membahas terkait tema ini. Tapi kita akan melanjutkan kembali diskusinya. Tadi sebelum jeda pariwara ada pertanyaan Pak Aris Munandar. Quo Vadis Pendidikan Politik Indonesia, kemana perginya nih dalam tahap yang paling kecil terlebih dahulu? Angka melek politik kita masih sangat jauh, aku rasa Pak Aris. Yang perlu kita perbaiki dari sistem ini apa? Ya, kita cari tahu dulu ya, yang mau ngasih pendidikan politik itu siapa? Yang mau nerima pendidikan politik siapa? Pendidikan politik buat apa, buat siapa gitu kan? Nah, kita ini kan mengenal demokrasi kan setelah berdirinya negara Indonesia. Kalau kita tengok ke belakang itu apa iya penjajah Belanda mau memberikan pendidikan politik? Tentu tidak. Kemudian di pemerintahan Soekarno, apalagi di pemerintahan Soeharto, ngomong politik aja yang kita bilang tadi sungkan. Baru setelah demokrasi gitu setelah kan? reformasi. Nah, terus aku yang dari organisasi mahasiswa disitulah mendapat pendidikan politik. Betul. Karena kita tahu bahwa pendidikan politik yang aku ngomong tadi itu kan tidak mungkin diberikan dari siapa? Dari penguasa. Nah, maka pendidikan politik itu dilaksanakan masyarakat melalui partai-partai politik. Betul. Gitu kan Pak Jole? Jadi partai politik dia memberikan pendidikan politik gitu. Nah, kalau ketika era liberal itu setiap partai itu punya sayap-sayap organisasi. Betul. Ada organisasi mahasiswanya, ada organisasi wanita, organisasi siswa, buruh, tani, lengkap. Nah, disitulah mereka memberikan pendidikan politik, gitu kan. Nah, kalau kekinian, ya aku masih melihat bahwa pendidikan politik itu dilaksanakan oleh ya masyarakat. Betul. Karena kalau kita mau menunggu pendidikan politik dari pemerintah kayaknya nggak deh gitu kan. Gitu. Karena apa? Karena kewajiban si penguasa kan mempertahankan kekuasaannya. Ya tinggal kita di level masyarakat atau level rakyat ya mau tidak berpartisipasi dalam politik. Nah, apalagi sekarang kan
banyak kesempatan-kesempatan yang non partisan atau non partai, jabatan-jabatan yang bisa diraih di luar kepartaian, misalnya yang banyak komisi-komisi ini kan. Nah, disinilah buat yang peminat politik ya belajar politik, kesempatan apa aja gitu kan, karena kue pembangunan ini kan tidak hanya untuk apa yang dibagi oleh pemerintah atau oleh rakyat gitu kan, tapi ada juga yang dari apa maksud saya itu masyarakat non pemerintah gitu. Oke, kita paham dari situ. Tapi Pak Zulfikri, apakah masyarakat harus semandiri itu untuk mencari pendidikan politiknya? Dalam artian untuk mencari pemahaman ini harus semandiri itukah? Harus terbebas dari segala bentuk intervensi dari pemerintah supaya mencapai kata paham politik yang baik dan juga dewasa? Ya, saya mulai dari ini dulu ya. Berpolitik artinya itu mengasumsikan partisipasi. Partisipasi masyarakat dari semua golongan. Betul. Itu artinya masyarakat itu sendiri, anggota-anggota masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat itu harus cerdas, mengerti, ya, atau dalam bahasa yang populer itu literasinya tinggi, gitu kan. Nah kalau itu tidak ada, ya hasilnya juga tidak akan sesuai dengan yang diinginkan. Saya mulai dari ini dulu Mas Wana ya. Boleh. Tahun 2017 itu ada survei di kalangan anak muda tentang ditanya ya, kalau berbicara politik apa yang ada dalam pikirannya, itu ya. Nah 15,6% itu menganggap politik identik dengan korupsi. Kemudian 13,8% itu identik dengan kebohongan. Oke. Hampir 30%, hampir sepertiga dari responden itu menganggap politik itu negatif, ya kan? Hanya sedikit aja yang menganggap politik itu sama dengan keadilan, cuma 4%. Yang menganggap dengan kesejahteraan rakyat cuma 2,9%. Yang menganggap sama dengan pemilu, pilkada cuma 2,9%. Jadi ada sesuatu yang salah dengan masyarakat kita, terutama dari kalangan anak-anak muda begitu ya. Ada yang salah ya, salah kaprah tentang politik ya. Nah itu menjadi pekerjaan rumah bagi stakeholders, semua yang berkepentingan. Kalau Pak Aris tadi lebih kepada masyarakat ya. Bagi saya mungkin institusi yang pertama itu adalah keluarga. Ya. Jadi sebelum seorang anak itu berkenalan dengan lingkungan yang lebih luas, dia akan dididik dulu di dalam keluarga. Ya kan? Nah. Bagaimana dia dibesarkan dalam keluarga itu akan menjadi basis pemahaman dia tentang politik nanti. Misalnya begini ya, kalau seorang bapak tugasnya itu adalah melindungi keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga, ya. Untuk itu dia butuh kekuasaan, otoritas. Nah, kalau seorang bapak dalam keluarga itu menonjolkan bapak yang berkuasa di rumah ini, ya walaupun tidak lugas seperti itu ya, tapi melalui contoh-contoh lain, ya, itu akan tertanam dalam diri anak itu. Oh, bapak itu adalah yang punya kuasa, tidak boleh dilawan, tidak boleh dibantah, gitu ya. Misalnya dalam makan bersama aja misalnya ya, kalau bapak belum duduk, si anak belum boleh cuci tangan, gitu kan? Sebelum bapak cuci tangan atau ngambil sepotong ayam, anak tidak boleh ngambil itu untuk papa, gitu kan? Nah itu aja tuh udah satu bentuk pengenalan tentang kekuasaan dalam keluarga. Itu akan tertanam dalam diri si anak. Contoh kecil itu Mas Warna ya. Nah itu akan berlanjut terus proses itu sampai ke lingkungan yang lebih luas ya, tetangga, masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Pak Aris tadi. Ya. Jadi saya kira bukan sesuatu yang sederhana kalau kita membicarakan tentang pendidikan politik.
kita bisa menuntut ke partai politik apa aja kerjanya, ya, dalam rangka pendidikan politik untuk rakyat, ya. Nggak banyak yang kita dapat dari. Tadi kalau dari penjelasan Pak Aris Munandar, memang sejauh ini yang saya tangkap adalah walaupun tidak secara data bisa kita peroleh bahwa pendidikan politik sejauh ini masih di tingkat tertinggi masih dilaksanakan oleh partai politik. Lalu kalau kita membahas pada tahap pelaksanaannya, Pak Zulfikri, kalau partai politik masuk ke dunia kampus untuk memberikan pelajaran akan cara berdemokrasi, cara berpolitik menjadi hal yang wajar, menjadi hal yang lumrah kan? Wajar, lumrah. Ya. Artinya dia menanamkan nilai. Ya, yang tidak wajar itu kalau dia itu berkampanye, nah itu udah wajar ya. Tapi kalau dia menanamkan nilai-nilai keutamaan, nah itu malah bagus. Ya, seperti itu. Begitu juga sekolah, dia punya tanggung jawab juga, ya, untuk mendidik masyarakat di bidang politik, begitu ya. Ya. Pak Aris ini pengelola museum sejarah, ya. Tapi boleh ditanya ke Pak Aris nih, ada anak-anak SD, anak-anak SMP yang secara teratur berkunjung ke museum tersebut. Yang mengisi waktu liburnya datang ke museum. Ya, cuma sekedar mengisi waktu libur aja ya. Artinya itu apa? Ya, kita berharap pada sekolah, tapi sekolah tidak seperti Tidak mengakomodasi. itu tidak mengakomodasi. Nah, makanya ya yang sadar itu udah lakukan apa yang bisa dilakukan. Tidak usah menunggu pemerintah atau partai politik atau sekolah gitu. Okay. Nah, itu yang disebut dengan mandiri. Harus mandiri itu. NKKBKK itu bisa jadi patokan nggak Pak Jul? Bisa jadi apa? Patokan tentang apa pendidikan politik Ya, NKKBKK itu justru melarang politik praktis di kampus. Ya, karena Menteri Daud Yusuf itu maunya olah pikir saja di kampus. Betul. Makanya itu yang jadi pertanyaan bagi saya tadi adalah ketika partai politik masuk ke kampus, kita tidak bisa membatasi nih hal yang diajarkan dan juga konflik yang didatangkan sudah sampai pada tahap pembelajaran akan demokrasi atau mengajarkan akan demokrasi praktisnya. Itu yang sulit kita bedakan. Lalu kalau kita lihat Pak Aris Munandar, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Zulfikri bahwa memang sah-sah saja partai politik masuk ke kampus, tapi dengan catatan bahwa politik praktisnya harus kita hindari. Lalu untuk menyamarkan atau bahkan untuk membuat dia menjadi semakin bias bahwa politik dan politik praktis adalah dua hal yang beda, itu bagaimana Pak Aris Munandar? Oh iya, saya kasih contoh dulu deh. Tadi saya bilang bahwa ketika era Soekarno Orde Lama itu hampir setiap partai politik itu punya organisasi sayap. Betul. Seperti kami Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI, itu sayapnya PNI. Betul. Gitu kan? Nah, dan juga ada yang bukan GMNI. Nah, itu ada di dalam kampus. Sehingga kalau cerita senior-senior dulu kan, kampus itu menjadi apa? Menjadi dinamis. Betul. Karena ya ada konfliknya, ada romantika antara anggota GMNI dengan anggota organisasi-organisasi lainnya. Kan dulu kan mungkin Masumi juga punya, PKI juga punya, gitu kan, NU juga punya, PSI juga punya. Kita bayangkan ya, dalam satu kampus banyak aktivis-aktivis politik gitu kan, seru gitu kan, bayangan kita gitu kan. Nah kemudian NKKBKK nggak ada lagi organisasi-organisasi seperti itu di kampus. Kalau mau organisasi di luar, betul. gitu Pak Juli, sejarahnya di luar, maka kampus menjadi steril. Nah dengan sterilisasi kampus itu tadi, maka kampus menjadi apa? Apolitik. Di situ juga aktivis-aktivis tahun 80-an itu yang menggugat NKKBKK juga. Betul. Sehingga apa? Sehingga masyarakat tidak peduli politik. Ya dulu belum ada omongan bahwa belajar politik praktis sama belajar politik teoritis Pak ya. Ya kalau politik teoritis atau akademis itu kan ya sudah banyak jurusan-jurusan gitu kan. Ya. Seperti kita juga kan di FISIP, universitas-universitas lain ada juga gitu kan.
Nah, yang di luar dunia kampus ada yang dilaksanakan oleh masyarakat. Itu tadi partai-partai dan termasuk kami GMNI merekrut anggota, mengajarkan kesadaran politik. Ayo ini ada peluang-peluang untuk berpartisipasi di bidang politik, gitu kan. Ada peluang-peluang juga untuk ikut dalam pelaksanaan pemerintahan, kepemiluan, gitu. Nah, memang kalau kita mau cari tahu tolok ukurnya, aku nggak tahu Pak, ada nggak Pak tolok ukur keberhasilan pendidikan politik ini kan, gitu. Ya, cara ngeceknya tadi kita tanya. Pemerintah juga kan alat kekuasaan. Betul. Jadi kalau kita tanya, apa kerja pemerintah sekarang? Kalau kita nggak tahu, berarti kita tidak melek politik, gitu kan? Atau diajak ngomong politik, menghindar, misalnya kan? Ya. Nah itu juga bukan kesadaran politik yang baik, gitu. Gampang diuji itu. Seolah-olah kalau kita ngomong politik langsung kepada maksa milih siapa gitu kan. Ya pemilihan itu kan 5 tahun sekali. Setelah itu kan kita akan melihat bahwa orang yang kita pilih tadi itu ngapain, bekerja apa, hasil gitu kerjanya kan. apa gitu. Cuman memang sangat sulit dibedakan. Benar kata Pak Aris Munandar, Pak Zulfikri, bahwa tolak ukurnya apa untuk membuat ataupun untuk melihat masyarakat ini paham akan politik dan juga politik praktis itu dua sisi yang berbeda. Cara pemisahannya bagaimana dan ketika sudah berhasil tolak ukurnya apa ini Bapak? Ya, yang berpolitik itu kan manusia, ya kan, manusia-manusia, dan manusia-manusia ini mempunyai kecenderungan tertentu ya. Pak Aris tadi ngomong penguasa, ya. Orang memikirkan kekuasaan. Ya, itu memang seperti itu. Tapi ada juga orang yang memikirkan kekayaan. Betul. Tapi ada juga orang yang memikirkan kebanggaan, prestise. Ya. Nah, kalau ini dominan di dalam dirinya, kemudian dia masuk ke dunia politik, dia akan menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mewujudkan itu. Ya. Ya. Bagi saya politik itu kembali ke yang itu tadi, ya. Orang yang selalu berpikir tentang masyarakat yang tertib, masyarakat yang damai, masyarakat yang sumber daya cukup dan terdistribusi secara merata. Ya. Ukurannya itu Mas Wana, termasuk generasi muda. Kalau dia ikut demo kemudian menerima uang, ya, gitu. Nah, minimal itu. nasi bungkus. Minimal nasi bungkus bagi saya itu uang rokok, gitu ya. Bagi aku itu bukan. Itu bukan pada tahap kedewasaan bukan berdemokrasi dan berpolitik. politik dalam pengertian yang seharusnya. Oke, kita tahan sebentar Pak Zulfikri dan Pak Aris. Kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Tetap di Suara Sriwijaya. Kita memiliki TVRI, Televisi Republik Indonesia. Melalui TVRI, apa yang terjadi di Papua dapat diketahui oleh masyarakat di Jawa, di Sumatera, dan sebagainya. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI senantiasa konsisten untuk terus merawat negeri dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bertransformasi menyongsong digitalisasi, menjadi jendela Indonesia bagi dunia melalui kanal penyiaran kelas dunia. Mewujudkan konektivitas wilayah di seluruh Indonesia dengan pendirian stasiun penyiaran daerah di tiap provinsi. Selain menjadi media yang meluruskan, TVRI juga harus dapat memberikan hiburan yang sehat serta mengikuti arus zaman. TVRI 60 tahun terus merawat negeri. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pa,
Hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Papa, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Ma, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya pemirsa, masih kembali kita bersama Suara Sriwijaya bersama saya Suara Rahmat Putra dan masih membahas terkait tema kita Quo Vadis Pendidikan Politik. Dan bagi pemirsa yang ingin bergabung melalui telepon interaktif boleh telepon di 0711311454. Tadi pada segmen sebelumnya kita masih membahas terkait politik, pemisahannya bagaimana akan politik praktis dan juga politik secara keseluruhan atau politik teoritis. Lalu timbul lagi pertanyaan ini Pak Zulfikri. Memang politik harus dibebaskan dari seluruh kepentingan. Lalu pentingkah kita melekatkan moral pada politik dalam artian menjadi tanggung jawab ke setiap anggota ataupun partisipan dalam politik ini bahwa moral di atas segalanya, bukan kekuasaan di atas segalanya. Benar. Politik itu kan punya moralitas. Ya. Ya, apa moralitasnya? Kembali ke yang itu tadi. Saya itu ya sengaja memperluas pengertian politik itu supaya itu menyangkut semua orang. Betul. Artinya itu semua orang punya tanggung jawab untuk mewujudkan itu. Moralitasnya itu apa? Ya, moralitasnya itu kekuasaan untuk rakyat. Kekuasaan untuk ketertiban. Ya. Itu nilai-nilai yang menuntut. TVRI punya tanggung jawab juga. Betul. Bidang pendidikan politik. Caranya bagaimana? Ya ngadakan dialog kayak gini. Nah itu ya. Jadi saya ingin semua orang yang berkepentingan, semua pihak, semua kelompok itu menyadari bahwa salah kaprah tentang politik itu harus diperbaiki. Betul. Ya, kita harus lebih mengarah kepada pengertian politik dalam arti yang positif begitu ya. Nah, yang kita merasakan ada hambatan karena memang sekarang dunia politik kita itu seperti yang sekarang kita alami ya, atau kadang-kadang kita alami ya, gaduh. Betul. Nah, gaduhnya itu bukan untuk sesuatu yang mendalam, untuk sesuatu yang Untuk ideal, berkembang. bukan, tapi untuk Kepentingan. sesuatu ya kepentingan ya semuanya kepentingan sesaat atau kepentingan elektoral, Sekelompok. kepentingan kelompok kira-kira seperti itu. Oke. Lalu Pak Aris Munandar, statement tegas dari Pak Zulfikri bahwa wajib melekatkan moral pada politik. Kita lihat angkatan Pak Aris Munandar sekarang sebagai generasi 80-an Bapak. Sebagai generasi 80-an kena nih. Yang sudah mendapatkan pendidikan politik dari generasi sebelumnya yang saya rasa lebih dalam daripada yang bisa generasi saya dapatkan Bapak. Yang sekarang generasi Pak Aris Munandar beberapanya menjadi pengambil keputusan ataupun mendapatkan peran dalam sistem pemerintahan. Iya. Tugasnya sudah terlaksana belum Bapak? Ya. Dan juga pelekatan moralnya pada tahap politik sudah benar nggak Bapak? Ya kalau angkatan aku kan malah hampir pensiun kan. Yang sekarang sedang ongoing ini kan angkatan 98. Tapi bisa disebut angkatan kami dulu itu ya kami berjuang mencari sendiri tentang untuk demokrasi. Makanya aku tadi berkesimpulan bahwa demokrasi itu nggak bisa diberikan tapi direbut. Betul. Tidak ada orang yang secara sukarela memberikan demokrasi gitu kan. Nggak ada demokrasi yang gratis, bahkan harus berdarah-darah gitu. Nah itu tentang demokrasi. Nah,
Terus di zaman kami seperti itu. Yang enak kan di zaman kalian. Di zaman kalian ini semua sudah disediakan jabatan-jabatannya gitu kan. Tinggal diisi saja. Tinggal diisi. Kalau dulu bepartai itu waduh, Berdarah-darah. disebut bepartai, oh orang kiri gitu kan. Kalau sekarang rame-rame masuk partai gitu. Nah, tadi kalau kita ngomong soal siapa sih yang mesti ngasih pendidikan politik, kalau aku tadi ngomongkan dari penguasa nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, mungkin dari masyarakat sendiri, salah satunya partai. Kan fungsi partai itu kan selain dia itu merekrut atau mengambil orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik, dia juga harus memberikan pendidikan apa? Pendidikan politik. Betul. Memang pendidikan politik oleh partai tidak seperti pendidikan yang oleh Pak Jul yang penuh nilai moral gitu kan. Kalau pendidikan yang diberikan oleh partai ya pasti gimana mengenalkan ideologi partai itu dan berusaha mencapai kemenangan, bagaimana strategi untuk memenangkan pemilu begitu. Nah, cuma kan kadang-kadang dalam politik keseharian ini kan kita itu kan belum putus nilai itu apa, moralitas itu apa. Setiap orang punya ukuran yang berbeda. Si A mengatakan moralitas itu A, B, C terus gitu kan. Tidak pernah ketemu moral itu seperti ada. Maka muncullah demokrasi gitu kan. Nah, muncul demokrasi, ya kalau misalnya ada perbedaan akan terjadi kompetisi, terjadi persaingan, ya silakan selesaikan secara demokrasi. Kalau kita Pancasila musyawarah mufakat, kalau demokrasi liberal voting gitu kan. Nah itu cara-cara menyelesaikan konflik. Nah dan juga kalau kita ngomong politik, jangan lupa bahwa di dalam politik itu ada rasan, bahasa Palembangnya. Kalau bahasa akademiknya interest atau kepentingan. Nah orang-orang yang berpolitik itu ya dia punya rasan. Apa sih rasannya? Oh rasannya nak pengen jadi anggota dewan, oh nak jadi bupati, nak jadi gubernur, atau dia ingin menikmati kue-kue pembangunan yang lain. Nah, tapi kan bukan cuma dia yang punya rasan, banyak yang punya rasan. Nah, maka kalau itu diselesaikan secara baik, artinya kan dia akan menggunakan teknik-teknik demokrasi. Tapi kalau dia tidak menggunakan itu, maka akan muncul konflik, gitu kan? Nah, disinilah makanya aku tadi sebut bahwa konflik, demokrasi, kekuasaan itu sudah bagian dari apa? Dari politik, gitu. Karena tidak semua orang itu satu pendapat. Bahkan di kantor yang jelas punya kepala, punya pemimpin juga ada perbedaan pendapat gitu. Nah di ranah masyarakat kita nih segala perbedaan-perbedaan, segala konflik-konflik, nah itulah politik gitu. Oke, tapi yang satu kita sepakati adalah bahwa memang untuk mencapai kata moral kita tidak bisa menentukan titik ataupun tolak ukurnya bahwa moral yang baik itu begini loh. Seperti apa? Minimal seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Zulfikri adalah untuk mencapai masyarakat yang adil, yang memiliki sejahtera. Sejahtera pun saya rasa tidak sulit untuk menentukan kata sejahtera di dalam masyarakat kita gitu kan Pak Aris Menanda. Jadi tolak ukurnya saya rasa simpel seperti yang dijelaskan oleh Pak Zulfikri tadi, hanya pada tahap pelaksanaannya saja mungkin yang kita agak berat gitu kan. Nah Pak Zulfikri, kita balik lagi ke pertanyaan dasar adalah quo vadis pendidikan politik. Kalau kita kembalikan lagi kepada pertanyaan ini, lalu kita sudah mendapatkan siapa yang bertanggung jawab adalah memang menjadi tanggung jawab kita semua. Kita kembalikan lagi pada saat ini. Sekarang kita sudah melewati yang namanya dunia pandemi COVID-19 dan kita mencoba bangkit kembali. Reformasi di seluruh lini, ekonomi, pendidikan, dan semuanya sudah mulai berjalan. Lalu kalau kita spesifikkan lagi kepada dunia pendidikan politik, bagaimana ke depannya ini, Pak Zulfikri? Ya, saya ini kan dikit garis bawahi apa yang disampaikan Pak Aris ya. Mengharapkan pendidikan politik dari pemerintah tidak mungkin ya. Saya kira mungkin sekali. Mungkin? Ya, karena pemerintah yang mengambil kebijakan. Dari pengertian saya tadi ya. Politik adalah soal mengambil keputusan. Ya, itu politik. Di tingkat pemerintahan ada ya. Mungkin dalam bentuk undang-undang itu bersama DPR, dalam bentuk perda bersama DPRD,
Tapi kan ada keputusan presiden, ada peraturan pemerintah. Itu bisa diambil sendiri oleh pemerintah. Jadi tanggung jawab pemerintah adalah menciptakan ruang publik gitu ya, melalui kebijakan-kebijakannya di mana masyarakat bisa meningkatkan literasinya di bidang politik. Ya sederhananya misalnya memperbanyak perpustakaan. Betul. Ya, itu udah bagian dari pendidikan politik gitu ya. Mempermudah penerbitan buku-buku. Itu udah bagian dari pendidikan politik itu. Gitu ya. Bagi saya itu luas sekali dan tidak bisa ya dipilah-pilah secara tegas, itu tidak bisa. Keluarga punya tanggung jawab, orang tua ya, sekolah punya tanggung jawab, ormas-ormas punya tanggung jawab sesuai dengan bagiannya, pemerintah punya tanggung jawab, ya, pengajar punya tanggung jawab gitu. Oke. Nah, tinggal kita melihat bagaimana tanggung jawab ini sudah berjalan sesuai semestinya atau belum oleh setiap lini yang sudah terkait tadi. Oke. Pak Zulfikri dan juga Pak Aris, kita akan jeda sebentar lagi, kita akan lanjutkan tetap di Suara Sriwijaya. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Baik pemirsa, masih bersama Suara Sriwijaya tentang tema kita Quo Vadis Pendidikan Politik. Dan masih bersama dua narasumber kita, ada Pak Zulfikri dan juga Pak Aris Munandar. Sebelumnya kita masih membahas terkait tema kita Quo Vadis Pendidikan Politik.
Dan kalau kita melihat dari segmen sebelumnya, kita melihat bagaimana kualitas pendidikan politik, dalam artian kemana perginya pendidikan politik ini. Lalu kita harus bertanya juga siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik ini. Tadi sudah kita bahas singkat, tentunya nanti akan kita bahas kembali, tapi kita akan menyoroti kembali Pak Aris Munandar sebagai perwakilan dari alumni GMNI Sumsel. Tentu kegiatan mahasiswa yang kita tahu memang tak lepas dari yang namanya politik. Bahkan di kampus pun kita disiarkan secara bersama-sama untuk kegiatan politik, mulai dari yang politik praktis sampai politik teoritisnya. Bagaimana ada pemilihan ketua BEM, ada pemira namanya, ada pemilihan raya. Kalau di kampus saya kemarin Pak Aris, dan juga banyak sekali lini-lini yang kita bisa jadikan sebagai bahan pelajaran untuk berpolitik. Lalu pesannya apa nih Pak Aris Munandar kalau kita melihat bagaimana peranan mahasiswa sekarang dalam memberikan ataupun mengisi peran dalam dunia politik pada saat ini? Ya, kalau aku belajar dari pengalaman ketika aku mahasiswa, memang mahasiswa kan terdiri dari banyak macam ya. Ada yang suka organisasi, ada yang tidak suka organisasi. Betul. Ketika di organisasi ada juga yang memilih organisasi semi politik kayak kami gitu kan. Ada juga yang ikut organisasi olahraga, pecinta alam gitu. Betul. Tapi ada juga yang tidak ikut organisasi apapun karena target dia mau cepat selesai kuliah dan bekerja gitu. Aku pikir itu kasuistis gitu kan. Betul. Ya ternyata sampai sekarang juga masih begitu. masih sesuai dengan kodratnya seperti itu, Pak. Ya tetap saja ada mahasiswa yang suka politik dan yang tidak suka politik atau suka yang lain-lain gitu. Ya aku mau ngomongin aku sendiri deh, gitu kan. Kami GMNI masih terus melakukan pengkaderan, rekrutmen mahasiswa-mahasiswa untuk untuk belajar politik, mengenal nasionalisme seperti apa gitu, marxisme seperti apa ya, agar cinta negara gitu kan. Nah, kami punya kewajiban mulai dari provinsi sampai kabupaten, kecamatan, bahkan sampai desa-desa juga kami terus berdiskusi agar agar terus menjaga keutuhan NKRI ini, dan juga mempunyai kesadaran mulai dari desa itu mau pilih kepala desa seperti apa gitu kan. Terus sampai kepala daerah, dan juga mengisi ruang-ruang publik yang sekarang ini sedang ada banyak kesempatan-kesempatan. Ya yang kami ajak itu ayo kita berpartisipasi gitu. Gunanya apa? Ya agar seperti yang dibilang oleh Pak Jul tadi, semuanya menjadi lebih baik gitu. Ya, karena kita ini kan orang-orang intelektual, karena lulus S1 lah gitu kan. Nah, lulus S1 ya asumsi kita kalau dia melakukan sesuatu akan menjadi lebih baik daripada yang tidak lulus S1. Betul, karena dengan paradigma yang berbeda dan cara berpikir yang berbeda tentunya. Lalu Pak Zulfikri, kalau kita menyoroti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Aris Munandar, bahwa memang kegiatan mahasiswa sekarang masih berjalan dengan sangat baik, mulai dari penerapan dan juga pembelajaran akan politik masih terus berjalan. Lalu yang kita soroti adalah kalau dari kacamata Pak Zulfikri sendiri, kegiatan mahasiswa di kampusnya bagaimana Bapak? Kalau melihat dari sisi pembelajaran akan politiknya. Saya sebut tadi Pak Aris sudah ngomong soal marxisme, nasionalisme, tentang isi dari pendidikan politik, yaitu tentang sejarah. Betul. Ya. Jadi kata seorang sejarawan, identitas suatu bangsa itu ada pada masa lalunya bangsa tersebut. Sejarah. Yang dimaksud sejarah itu apa? Sejarah perjuangan kemerdekaan. Kemudian pemikiran-pemikiran para bapak bangsa kita, sejarah hidupnya gitu ya. Dan teladan perilakunya. Jadi Indonesia ada sekarang ini berkat mereka. Betul. Ya. Indonesia negara yang luas tapi plural, banyak suku, banyak bahasa, banyak budaya, banyak agama kan. Kita antar ilir dan ulu aja cara bicara aja udah beda gitu. Tapi kita tetap bersatu tetap sekarang. Bersatu. Walaupun melewati tantangan-tantangan yang besar begitu ya. Nah, nilai apa yang terkandung di sana itu adalah nilai tentang kesadaran sejarah yang diwariskan oleh para bapak bangsa kita.
Nah, saya berpendapat ya ini yang kurang di mahasiswa. Ya. Minusnya di sana, Pak. Ya? Minusnya di sana. Minusnya di sana. Jadi mereka belajar berorganisasi gitu ya, belajar kepemimpinan, kemudian belajar bagaimana meningkatkan karir di organisasinya gitu ya. Betul. Nah, tapi saya ingin mempertanyakan seberapa jauh mereka mempelajari sejarah perjuangan bangsa. Di mahasiswa juga ya melalui mata kuliah itu juga kurang juga. Nah, di tengah serbuan medsos, serbuan globalisasi, ini merupakan tantangan besar bagi kita ini. Ya, menciptakan masyarakat, terutama generasi muda yang sadar sejarah perjuangan bangsa kita. Itu modal, tapi itu yang jadi tantangan sekarang ya. Modal kuat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, bersatu, adil dan makmur itu. Nah, tapi ada tantangan besar di depannya. Ya, di kehidupan mahasiswa sekarang ya juga ada tantangan itu. Ya. Mungkin pelekatan pembelajaran politik seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Zulfikri bahwa memang kewajiban mahasiswa untuk mengetahui akarnya juga. Akarnya kita sebagai bangsa Indonesia dengan sejarah yang penuh. Kedepannya diharapkan ketika kita menapaki jalan politik ini dengan pemahaman dan juga kualitas sejarah yang baik, kita bisa menjadikan pegangan bahwa nilai luhur wajib kita terapkan dalam dunia politik gitu kan, bukan hanya sekedar untuk mencapai kepentingan golongan, kepentingan kelompok ataupun kepentingan pribadi gitu Bapak. Saya sebutkan sedikit ya. Para bapak bangsa kita dulu hidup sederhana. Kemudian bersedia berkorban. Berkorban itu maksudnya itu bersedia ditangkap oleh penjajah gitu ya. Hidup susah. Itu kan nilai. Nilai yang sangat perlu ditanamkan kepada terutama generasi muda ya. Yang akan mengendalikan bangsa di masa depan. Berarti kalau sekarang emang yang mengambil keputusan di negeri ini tidak mau hidup sederhana, Bapak? Nggak usah dijawab, Pak. Nggak usah dijawab. Dari berita yang kita peroleh. Nah, lagi emang mau berkorban. Pertanyaan selanjutnya memang mau berkorban, Bapak. Seharusnya itu pertanyaan yang cukup berat untuk dijawab kalau melihat situasi kita sekarang. Terakhir, Bapak, Quo Vadis pendidikan politik dari Pak Aris dulu singkat. Ya, di mana kita berada, kita bisa menjalankan pendidikan politik itu. Tidak usah berharap dari siapapun, kita mulai dari diri kita sendiri. Ya. Aku sebagai pemimpin organisasi alumni GMI, ya mungkin bagian aku akan memberikan pendidikan politik di lingkungan aku gitu. Sesuai dengan mulai porsinya. dari provinsi sampai ke desa-desa, karena kader kami juga sudah sampai ke desa-desa. Ya, terus kalau memang tidak punya akses mau mencari untuk mendapat pendidikan politik, ya carilah organisasi-organisasi mahasiswa atau partai-partai. Belumlah kita mau ngomong masuk ke partai, tapi paling tidak kita berkomunikasi, berdiskusi. Betul. Apa sih pendidikan politik itu? Oke, baik. Ya, Pak Zulfikri, Quo Vadis pendidikan politik. Ya, tergantung kepada manusianya. Ya, kalau manusianya punya kesadaran sejarah yang bagus, ya, dia akan mengarah kepada politik yang bagus. Ya. Nah, tentang pendidikan politik, ya saya kembalikan kepada orang-orangnya, pihak-pihak yang berkepentingan. Teman-teman Pak Aris lah ya. Maksud Pak Aris dengan teman-temannya, pemerintah. Ya. Nah, kemudian partai politik, nah ini yang paling susah. Itu yang tugas untuk beratnya, dan untuk kembali ke lini yang terkecilnya, keluarga pun bertanggung jawab. Keluarga pun bertanggung jawab. Yang jelas, pendidikan politik itu akan terus berlangsung. Ya. Akan terus berlangsung, ya, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ya, yang jelas dia akan terus berlangsung. Ya, nah, kita menghimbau pihak-pihak yang berkepentingan bagaimana menanamkan pendidikan politik yang positif bagi
masyarakat awam dan generasi muda khususnya. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Zulfikri dan juga Pak Aris Munandar yang telah berbagi informasi bersama kita bahwa pendidikan politik masih akan terus berlanjut Bapak ya. Hanya saja jangan dikerdilkan dari bahasanya pendidikan politik, bukan politik praktis tapi pendidikan politik. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Akan kita lanjutkan kembali dalam sesi Suara Sriwijaya selanjutnya bersama saya Suara Narman Putra. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.